Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Dr. Andus Muhammad Musahat MSI memimpin apel pagi perdana di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya setelah mendapat SK perpanjangan jabatan untuk masa bakti 2023-2024 pada hari Jumat 8 Desember lalu dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam apel pagi perdana yang dilaksanakan Senin 11 Desember 2023 ini, penjabat gubernur mengatakan telah terjadi perubahan sedikit demi sedikit di Provinsi Papua Barat Daya. Di antaranya dalam waktu dekat akan didefinitifkan pimpinan Pratama dan juga Eselon 3 dan Eselon 4, serta telah menyelesaikan berbagai regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan. Ia berharap seluruh ASN dapat menjaga nama baik dari Provinsi Papua Barat Daya karena ASN hadir untuk menjadi solusi yang dapat menyelesaikan masalah, jangan sampai jadi bagian dari yang membuat masalah. Banyak yang sudah kita kerjakan, tapi banyak juga hambatan yang kita hadapi. Tapi berkat kerjasama kita bersama, maka satu demi satu hambatan-hambatan itu bisa kita lewati bersama. Di awal pada tanggal 9 Desember sudah saya dilantik dan diresmikan yang provinsi ini. Kita dan saya tiba di sini pada tanggal 16 Desember. Kita tahu bersama bahwa kita memulai dari nol. Ya. Saya datang berdua saja dengan Sekda ya, di tempat ini. Dan hari ini kita sudah punya kekuatan, ya, sudah lebih dari 1.000 orang yang pindah ke sini. Teman-teman saya, para asisten, staf ahli, para pimpinan SKPD, ini juga semua sudah ada dan dalam waktu dekat kita segera juga akan menyelesaikan proses-proses manajemen kepegawaian kita, terutama untuk mendefinitifkan ya, jabatan-jabatan di Eselon 2 atau pimpinan Pratama ya, dan kemudian juga di Eselon 3 dan Eselon 4. Ini semua masih berproses ya, karena kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti membalik telapak tangan. Ada butuh waktu karena ada asas, ada aturan, ada prosedur dan mekanisme yang harus kita lakukan. Ya. Saya meyakini bahwa kalau kita semua bekerja sama, kita semua tunduk pada aturan-aturan yang ada, maka semua itu akan bisa kita selesaikan. Ya. Yang kedua, kita juga sudah menyelesaikan ya, berbagai regulasi ya, yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan kita, termasuk regulasi yang terkait dengan administrasi kepegawaian kita ya, sehingga saudara-saudara kemarin sudah bisa mendapatkan tunjangan ya, TPP-nya ya. Yang ketiga yang juga penting terkait dengan itu keberlanjutannya. Nah, jangan sampai hari ini kita terima full, besok tiba-tiba langsung tinggal 35%, ya bahaya. Masing-masing kita kepala SKPD kalau ada rencana-rencana besar ditulis supaya ada motivasi untuk kita mengejar itu. Ya, nanti kalau mau tahu lebih jelas baca bukunya Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura. Ya, apa yang ada di Singapura ini itu sudah dipikirkan Lee Kuan Yew 30-40 tahun yang lalu. Ya. Dia pasang di spanduk-spanduk begitu, di baleo-baleo begitu, ini rencana jembatan ini ya, rencana pembangunan ini. Jadi dia buat rencana dalam hayalnya, tapi dia tulis, ditempel di mana-mana. Masyarakat semua punya pikirannya itu sama seperti dia jadinya. Oh, ini nanti ke depan kita kayak begini. Semua orang berusaha untuk mencapai itu. Nah, ini yang jarang kita lakukan. Kita selalu pakai standar di bawah. Aduh, kita tidak mampu, kapan dong kita begitu ya. Jadi saya mau ya setiap SKPD coba kamu pikirkan apa ya 20 tahun depan apa yang sekarang ini kita pikirkan yang harus kita wujudkan 20 tahun depan.
targetnya. Kantor gubernur kita, nanti kalau sudah ini kantor gubernur dipasang itu, ini kantor gubernur Provinsi Papua Barat Daya, ditaruh di depannya kantor gubernur situ. Kapan jadinya itu urusan berikut, ya. Itu hanya Tuhan saja yang tahu kapan jadinya. Kita terus berusaha untuk mencapai itu. Ya. Begitu juga tadi rumah sakit misalnya. Kalau kita ingin nanti punya universitas, ya, teman-teman di dinas pendidikan, dibuatkan lagi. Bagaimana itu? Perlu gambarnya yang unik-unik begitu. Ya, terus juga saya sampaikan pada kesempatan hari ini, karena kita sudah 1 tahun, ya, masyarakat sudah tahu kita ini semua. Masyarakat sudah tahu ada Provinsi Papua Barat Daya, ada gubernurnya, ada sekdanya, ada para pejabatnya, ada juga stafnya, ya, aparatur sipil negaranya, semua ada. Maka pasti mereka punya harapan besar untuk kita, ya. Jadi ibaratnya ada kekuatan baru yang masuk di wilayah ini, ya. Oleh karena itu sekali lagi saya harap, karena kita sudah dilihat ada, maka kita tunjukkan keadaan kita, ya. Kita tunjukkan bahwa kita itu ada. Ada itu bukan hanya fisik saja ada, tapi ada juga manfaatnya bagi rakyat itu ada, ya. Jangan sampai kita hanya ada gaya saja, fisik saja, kita pasang kiri kanan ini apa namanya Papua Barat Daya, di mana-mana kita bicara kita ASN Papua Barat Daya, tapi orang tidak merasa kehadiran kita di tengah-tengah mereka, ya. Ini yang perlu saya harap supaya kita menjaga nama baik, menjaga marwah dari Provinsi Papua Barat Daya ini, bahwa kita ini adalah aparatur sipil negara di Provinsi Papua Barat Daya, ya. Kita hadir untuk menjadi solusi, ya. Kita hadir untuk menyelesaikan masalah yang mungkin selama ini rakyat rasakan. Jangan sampai kita menjadi bagian dari yang bikin masalah, ya. Jadi provokator kah, atau pergi mabuk-mabuk di sana sini, ya, masuk-masuk bar, ya. Kemudian nanti tiba-tiba ada yang dapat tangkap begitu, ya. Jadi hindari itu, ya. Saya mohon hindari itu. Sekarang Bapak Ibu kita semua sudah berubah, ya. Karena kita sudah datang dari tempat yang berbeda. Bahasa kerennya itu kita sudah move on, ya. Kita sudah berubah. Dan kita dari daerah-daerah, dari kabupaten kota, sekarang kita berubah masuk ke provinsi. Nah, kelakuan yang tidak bagus itu tinggalkan di daerah masing-masing. Datang di sini ibarat seperti kertas putih itu, yang bersih-bersih itu, ya kita mulai dengan kehidupan baru di sini.